Kamera rolling action. Yo prakanca dolanan ning jaba padang bulan padange kaya rina rembulan ini sing awe-awe ngilingake aja pada turu sore. Yo prakanca dolanan ning jaba padang bulan padange kaya rina rembulan ini sing awe-awe ngilingake aja pada turu sore. Assalamualaikum teman-teman, nama saya Syahadiah Zanuba Hafsah. Saya sekolah kelas 4 SD Negeri 1 Ngadi Kusuman. Yo prakanca do padang mrene yo, bareng-bareng dolanan cangkriman. Langite padang sumebyar lintang, bareng-bareng dolanan sinambi dedongengan. Teman-teman, hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari Kabupaten Wonosobo, yaitu Ki Bekal Kramayuda dan Kyai Dipa. Jadi pada zaman dahulu dikisahkan di daerah Marong Wonosobo diserang penyakit yang sangat ganas. Bahkan dikabarkan apabila pagi hari diserang penyakit, maka sore harinya orang tersebut dikabarkan meninggal. Penyakit ini sangat ganas dan langka. Karena penyakit ini tidak diketahui sebab musababnya, penyakit ini semakin hari semakin menyebar dengan cepat tanpa ampun. Hal ini membuat Eyang Pangarani Yudo sangat cemas dan prihatin karena para warganya satu persatu meninggal karena penyakit pagebluk yang tidak diketahui asal muasal dan obatnya. Karena beliau sangat cemas dan khawatir akan keselamatan warganya, Eyang Pangarani Yudo memerintahkan Ki Bekal Kramayuda untuk menyelidiki dari mana asal muasal penyakit pagebluk yang menyerang para warga. Ki Bekal, aku khawatir penyakit ini akan semakin menyebar dengan cepat ke seluruh wargaku. Oleh sebab itu, aku memanggilmu untuk menyelidiki dari mana asal muasal penyakit ini. Baik Pangeran, titah Tuan akan hamba laksanakan. Tetapi hamba mohon izin Tuan agar ditemani oleh Kyai Dipa. Pinta Ki Bekal Kramayuda. Setelah perbincangan tersebut, keduanya langsung berangkat untuk menyelidiki dari desa ke desa, bahkan sampai sungai ke sungai dan hutan. Namun, berhari-hari lamanya mereka tidak mendapati sesuatu apapun dan bahkan tidak ada satupun tanda-tanda bahwa penyakit itu muncul. Ki Bekal, kita sudah berhari-hari menyusuri daerah di wilayah Wonosobo. Namun kita tidak mendapati suatu apapun dan tidak ada tanda-tanda bahwa penyakit itu muncul. Apakah kita perlu menyusuri Gunung Sindoro? Karena hanya gunung inilah yang belum kita jelajahi. Setelah pernyataan dari Kyai Dipa, Ki Bekal pun menyetujuinya dan keduanya beranjak mendaki Gunung Sindoro. Alangkah terkejutnya setelah beberapa saat mendaki, ditemuinya raksasa hijau yang berbau sangat amis dan langsung menyerang Kyai Dipa. Hai Kisanak, mengapa kamu melawan kami? Apakah kamu yang membuat para wargaku sakit? Hahaha, aku ini titisan Batara Kala. Makananku sudah ditentukan. Inilah makananku.
potongan rambut tersebut kepada para warga yang terjangkit penyakit pagebluk. Setelah pertarungan yang cukup melelahkan, raksasa pun menyerah dan penyakit itu seketika hilang dan lenyap. Namun, sejak peristiwa tersebut, banyak keturunan-keturunan yang lahir dengan rambut gimbal. Dan sampai saat ini, jika ingin mencukurnya, harus melewati ritual khusus terlebih dahulu. Setelah menyelesaikan tugasnya, Ki Bekel Kramayuda kembali untuk menghadap Adipati. Dan benar saja, Adipati sangat senang mendengar kabar tersebut dan memerintahkan kembali Ki Bekel dan Kiai Dipat untuk mengalahkan dedemit yang ada di daerah dataran tinggi Dieng. Dan semenjak saat itu, dataran tinggi Dieng aman dengan gangguan-gangguan makhluk halus. Setelah beberapa tahun Ki Bekel mengalahkan dedemit yang ada di Dieng, Ki Bekel enggan kembali ke Kadipatan dan hanya ingin tinggal di Telaga Menjer dan berganti nama menjadi Kyai Kolodete. Sejak saat itu beliau berpesan, Gusti Adipati menawi betah abdi dalem ingsak mangka dados retuning lelembut ing Dieng. Dalem lega lila labuh anak putu turun temurun saking kersa Gusti ingkang Maha Suci. Kiai Kolodete senang bertapa di pohon yang bergeronggol tinggi. Dalam kisah lain, Kiai Kolodete adalah kakek dari Kiai Wiragati yang berasal dari Kalibeber. Sekian cerita dari saya, semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita yang saya bawakan. Kayu urip orang ngepang, ijo-ijo godhong jati. Uang urip orang gampang, mula